Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pembahasan video kami, bantu support channel kami dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kisah Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihi salam, pasal pertama, Kisah Sulaiman bin Daud alaihi salam. Nama dan nasabnya. Al-Hafiz Ibnu Asakir menyampaikan, ia adalah Sulaiman bin Daud bin Aisyah bin Waid bin Abir bin Salmun bin Nahshun bin Umaynah Adab bin Iran bin Hasrun bin Faris bin Yahudza bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim, Abu Rabi, Nabi Allah putra Nabi Allah. Disebutkan dalam sebagian atsar, ia pernah memasuki Damaskus. Ibnu Makula menyebut, Faris. Ia menyebut nasab Daud, hampir sama seperti yang disebutkan Ibnu Asakir di atas. Pewaris kenabian. Allah berfirman, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata. An-Naml ayat 16. Yaitu mewarisi kenabian dan kekuasaan, bukan mewarisi harta benda, karena Nabi Daud memiliki anak lain selain Sulaiman. Sehingga tidak patut bagi Daud menyerahkan seluruh harta kekayaan hanya untuk Sulaiman saja, tanpa menyertakan anak-anaknya yang lain. Di samping itu, disebutkan dalam kitab Syohih, melalui beberapa jalur, dari sejumlah sahabat, Rasulullah bersabda, kami, para nabi tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Riwayat lain menyebutkan, kami para nabi, tidak diwarisi. Rasulullah mengabarkan, bahwa harta benda para nabi tidak diwarisi seperti halnya orang lain. Setelah meninggal, harta benda mereka adalah sedekah untuk orang-orang fakir dan yang memerlukan bantuan, tidak secara khusus diberikan kepada sanak kerabat, karena dunia bagi mereka sangat hina dan tiada harganya, sama halnya bagi Rob yang mengutus, memilih, dan memberi mereka kelebihan. Nabi Sulaiman alaihi salam berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu, yaitu Sulaiman menguasai bahasa-bahasa burung, dan menerjemahkan maksud dan keinginan mereka kepada manusia. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi menuturkan, Abu Abdullah Al-Hafiz memberitakan kepada kami, Ali bin Hasyad memberitakan kepada kami, Ismail bin Qutaibah bercerita kepada kami, Ali bin Qudamah bercerita kepada kami, Abu Ja'far Al-Aswani, yaitu Muhammad bin Abdurrahman bercerita kepada kami, dari Abu Yakub Al-Ama, Abu Malik bercerita kepadaku. Ia berkata, suatu ketika Sulaiman bin Daud melihat seekor burung pipit jantan terbang mengelilingi seekor burung pipit betina. Sulaiman kemudian berkata kepada para sahabatnya, tahukah kalian, apa yang dikatakan burung itu? Mereka balik bertanya, apa yang dia katakan, wahai Nabi Allah? Sulaiman berkata, dia meminangnya untuk ia nikahi dan berkata, menikahlah denganku, aku akan menempatkanmu di kamar-kamar Damaskus manapun yang kau suka. Sulaiman berkata, karena kamar-kamar Damaskus dibangun dengan batu-batu keras, tak seorang pun bisa menempatinya. Setiap peminang memang pendusta. Hadis riwayat Ibnu Asakir dari Abu Qasim Zahir bin Thohir, dari Al-Baihaqi, dengan matan yang sama. Sulaiman juga menguasai bahasa binatang-binatang lain, dan berbagai jenis makhluk. Dalilnya adalah kata-kata Sulaiman setelah ayat-ayat di atas, dan kami diberi segala sesuatu, yaitu apapun yang diperlukan seorang raja, seperti pasukan, alat-alat perang, prajurit-prajurit dari golongan jin, manusia, burung, binatang liar, setan, ilmu, pemahaman. Bisa mengungkapkan isi hati seluruh makhluk yang berbicara ataupun yang tidak. Setelah itu Sulaiman berkata, sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata, yaitu karunia dari pencipta seluruh makhluk, pencipta bumi dan langit, seperti yang Allah firmankan, dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Robku,
Anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. An-Naml ayat 17-19. Allah mengabarkan tentang hamba dan nabinya, putra seorang nabi, Sulaiman bin Daud. Suatu ketika ia bergerak bersama seluruh pasukannya dari golongan jin, manusia, dan burung. Jin dan manusia berjalan bersamanya. Sementara itu, burung-burung terbang menaungi dengan sayap-sayapnya, agar Sulaiman dan seluruh pasukannya tidak terkena terik sinar matahari dan lainnya. Masing-masing dari ketiga pasukan ini ada komandan yang mengatur dari barisan paling depan hingga belakang, tidak ada satu prajurit pun yang maju ataupun mundur dari posisinya. Nabi Sulaiman alaihi salam menguasai bahasa hewan. Allah berfirman, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadari. Seekor semut memerintahkan dan meminta seluruh anak buahnya agar tidak terinjak oleh Sulaiman dan pasukannya tanpa mereka sadari. Wahab menuturkan, Sulaiman melintas di atas hamparan di lembah Thaif, dan seekor semut tersebut namanya Jarsa. Ia berasal dari kabilah semut bernama Bani Syaishoban. Semut tersebut pincang dan besarnya seukuran seekor serigala. Semua penuturan Wahab ini perlu dikaji lebih dalam. Bahkan rangkaian kisah di atas menunjukkan bahwa Sulaiman berada dalam parade militer, dengan menunggangi kendaraan. Di sana terdapat banyak sekali kuda dan para pasukan berkuda, tidak seperti yang dikira sebagian orang bahwa saat itu Sulaiman berada di atas hamparan. Sebab jika benar Sulaiman berada di atas hamparan, tentu semut-semut tidak terusir ataupun terinjak Sulaiman dan bala tentaranya, karena di atas hamparan itu sudah ada apapun yang dibutuhkan, mulai dari pasukan, kuda, unta, barang-barang bawaan, tenda, hewan ternak, dan juga burung, seperti yang akan kami jelaskan berikutnya, insya Allah. Intinya, Sulaiman mengerti kata-kata yang disampaikan semut tersebut untuk seluruh populasinya. Sulaiman mengerti pandangan tepat dan perintah terpuji yang disampaikan semut tersebut. Sulaiman tersenyum melihat hal itu sebagai wujud gembira dan senang atas ilmu yang diberikan Allah padanya secara khusus, yang tidak diberikan pada yang lain. Tidak seperti yang dikatakan sebagian orang bodoh bahwa sebelumnya hewan-hewan berbicara kepada Sulaiman juga yang lain. Namun Sulaiman bin Daud kemudian menarik mengambil perjanjian kepada seluruh hewan untuk tidak lagi berbicara kepada manusia setelah itu. Hal tersebut adalah lelucon yang hanya dikatakan oleh mereka yang tidak punya ilmu. Andai benar seperti itu, tentu tidak ada keistimewaan apapun bagi Sulaiman yang memahami kata-kata semut tersebut, toh yang lain juga memahami kata-kata semut itu. Jika Sulaiman mengambil perjanjian dari para hewan untuk tidak lagi berbicara pada orang lain sehingga hanya ia sendiri yang mengerti bahasa hewan, ini juga tidak ada manfaatnya. Karena itu Sulaiman mengucapkan, "Ya Robku, anugerahkanlah aku ilham, yaitu berikan aku ilham dan tuntunlah aku, untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Sulaiman memohon kepada Allah untuk menuntunnya selalu bersyukur atas segala nikmat yang ia karuniakan padanya, juga keistimewaan yang hanya ia berikan padanya, memohon agar diberi kemudahan menjalankan amal soleh, dan saat wafat nanti, ia memohon agar dikumpulkan bersama hamba-hambanya yang soleh. Allah memperkenankan doa Sulaiman ini. Yang dimaksud kedua orang tua Sulaiman adalah Daud dan ibunya. Ibu Sulaiman termasuk seorang wanita ahli ibadah dan syolehah, seperti yang disampaikan Sunaid bin Daud, dari Yusuf bin Muhammad bin Munkadir, dari ayahnya, dari Jabir, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menuturkan, Ibunda Sulaiman bin Daud berkata, "Wahai anakku, jangan banyak-banyak tidur pada malam hari, karena banyak tidur pada malam hari membuat seorang hamba fakir pada hari kiamat kelak." Hadis riwayat Ibnu Majah dari 4 syaikhnya, dari Jabir, dengan matan yang sama. Abdur Razzaq meriwayatkan dari Ma'amar, dari Az-Zuhri, suatu ketika Sulaiman bin Daud pergi bersama para sahabatnya untuk meminta hujan. Lalu Sulaiman melihat seekor semut berdiri dengan mengangkat salah satu kakinya seraya meminta hujan. Sulaiman lalu berkata kepada para sahabatnya, "Pulanglah kalian,
kalian sudah diberi hujan." Semut itu meminta hujan, dan doanya sudah dikabulkan. Ibnu Asakir menyampaikan, hadits ini juga diriwayatkan secara marfu, tanpa menyebut Sulaiman. Setelah itu Ibnu Asakir menyebutkan hadits ini dari jalur Muhammad bin Aziz, dari Salamah bin Rauh bin Khalid, dari Ukail, dari Ibnu Syihab. Abu Salamah bercerita kepadaku, dari Abu Hurairah, ia mendengar Rasulullah bersabda, salah seorang nabi keluar bersama kaumnya untuk meminta hujan kepada Allah. Tiba-tiba ada seekor semut mengangkat salah satu kakinya ke langit. Nabi itu kemudian berkata, "Pulanglah, doa kalian telah dikabulkan karena seekor semut ini." As-Suddi mengatakan, kekeringan melanda manusia pada masa Sulaiman. Sulaiman kemudian memerintahkan semua orang untuk keluar meminta hujan. Tanpa diduga ada seekor semut yang tengah berdiri di atas dua kaki menengadahkan kedua tangannya sambil mengucapkan, "Ya Allah, hamba ini adalah salah satu makhlukmu yang amat memerlukan karuniamu." Mereka kemudian diberi hujan deras oleh Allah. Nabi Sulaiman dan burung hudhud. Allah berfirman, dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas." Maka tidak lama kemudian datanglah hudhud, lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah, membawa suatu berita yang meyakinkan. Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Aku, burung hud, dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah, dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Rob yang mempunyai arsy yang agung." Dia Sulaiman berkata, "Akan kami lihat, apa kamu benar, atau termasuk yang berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Dia Balkis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya, surat itu dari Sulaiman yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Dia Balkis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku." Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan." Dia Balkis berkata, "Sesungguhnya, raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian yang akan mereka perbuat. Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu." Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka dari negeri itu, Sabah, secara terhina dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina." An-Naml ayat 20-37. Allah menurunkan kisah Sulaiman dengan burung hudhud. Sekelompok pasukan burung, secara bergiliran maju ke depan untuk menjalankan perintah yang diinstruksikan, sama seperti prajurit-prajurit para raja pada umumnya. Tugas hudhud menurut riwayat dari Ibnu Abbas dan lainnya adalah untuk mencari tempat keberadaan air. Ketika Sulaiman dan para pasukannya tidak menemukan air di tengah padang pasir dalam perjalanan, hudhud biasanya datang lalu mencari tempat keberadaan air.
Hudhud diberi Allah kemampuan untuk mendeteksi keberadaan air di dalam tanah. Ketika Hudhud menunjukkan keberadaan air di suatu tanah, pasukan Sulaiman menggali titik tersebut, lalu mengeluarkan air. Selanjutnya mereka gunakan untuk keperluan yang dibutuhkan. Namun, suatu ketika, Sulaiman mencari-cari Hudhud. Ia tidak ada di tempat tugasnya lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Yaitu karena ia tidak ada di sini. Ataukah ia menghilang dari pandanganku sehingga aku tidak melihatnya? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat." Sulaiman mengancamkan suatu siksaan padanya. Para mufasir berbeda pendapat, apa siksaan yang dimaksud. Intinya tercapai dengan perkiraan berikut, atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas, yaitu dengan membawa alasan yang bisa menyelamatkannya dari kelalaian ini. Ratu Balqis. Allah berfirman, maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud, yaitu Hudhud menghilang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Setelah itu ia datang dan berkata kepada Sulaiman, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui, yaitu aku melihat sesuatu yang belum engkau lihat. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah, membawa suatu berita yang meyakinkan, yaitu berita yang benar. Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar." Hudhud menyampaikan berita tentang sebuah kerajaan besar Sabah, yang ada di Yaman. Kerajaan Sabah, pada masa itu beralih ke tangan seorang putri raja yang ia angkat sebagai penggantinya, karena ia tidak memiliki keturunan lain selain putri semata wayangnya itu. Mereka kemudian mengangkatnya sebagai ratu. At-Salabi dan lainnya menyebutkan, bahwa setelah ayah ratu ini meninggal, kaumnya mengangkat seorang raja lelaki sebagai raja, namun kerusakan melanda di mana-mana. Putri raja itu kemudian datang menghampiri lelaki tersebut dan meminangnya. Setelah itu keduanya menikah. Saat si putri raja masuk, ia menyuguhkan arak pada suaminya itu, lalu ia penggal lehernya dan ia pasang tepat di depan pintu rumahnya. Orang-orang kemudian datang menghampirinya dan mengangkatnya sebagai ratu mereka. Ia adalah Balqis binti Sirah, namanya Hadhad. Pendapat lain menyebut Syarahil bin Zul Jadan bin Sirah bin Harits bin Qais bin Syaifi bin Sabah bin Yasjab bin Yarib bin Kohtan. Ayah Balqis adalah salah satu raja besar. Ia enggan menikahi wanita Yaman. Menurut salah satu sumber, ia menikahi seorang wanita dari bangsa jin bernama Raihanah binti Sakan. Lalu melahirkan anak perempuan namanya Talqomah, atau yang disebut sebagai Balqis. At-Salabi meriwayatkan dari jalur Said bin Bashir dari Qatadah, dari Nadr bin Anas, dari Bashir bin Nahik, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, salah satu di antara kedua orang tua Balqis berasal dari bangsa jin. Hadits ini gharib dan sanadnya doif. At-Salabi menuturkan, Abu Abdullah bin Qobhunah mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Harajah bercerita kepada kami, Ibnu Abi Muawiyah bercerita kepada kami, Abu Quraib bercerita kepada kami, Abu Muawiyah bercerita kepada kami, dari Ismail bin Muslim, dari Hasan, dari Abu Bakroh, ia menuturkan, nama Bilqis disebut-sebut di dekat Rasulullah. Lalu beliau bersabda, tidaklah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka pada seorang wanita. Ismail bin Maki ini adalah Al-Maki, ia doif. Disebutkan dalam Sahih Imam Bukhari dari hadits Auf, dari Hasan, dari Abu Bakroh, saat Rasulullah mendengar rakyat Persia mengangkat putri raja sebagai ratu mereka, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka pada seorang wanita. At-Tirmidzi dan An-Nasai meriwayatkan hadits serupa dari Humaid, dari Hasan, dari Abu Bakroh, dari Nabi. At-Tirmidzi berkata, hadits ini Hasan Sahih. Kata-kata Sulaiman, dan kami diberi segala sesuatu, yaitu segala sesuatu yang biasa diberikan pada para raja, serta memiliki singgasana yang besar, yaitu singgasana kerajaan Balqis dihiasi berbagai jenis batu-batu berharga, mutiara, emas, dan hiasan mewah. Selanjutnya Allah menyebutkan kekafiran dan penyembahan mereka terhadap matahari selain Allah. Setan menyesatkan dan menghalangi mereka untuk beribadah kepada Allah semata yang tiada memiliki sekutu, yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan bumi, mengetahui apapun yang mereka rahasiakan dan yang mereka tampakkan, yaitu ia mengetahui segala rahasia dan yang nampak, baik benda-benda real ataupun maknawi. Allah tidak ada.
Tuhan melainkan Dia, Rob yang mempunyai arsy yang agung, yaitu Ia memiliki arsy yang agung, tidak ada makhluk yang lebih besar darinya. Surat menyurat antara Nabi Sulaiman alaihi salam dan Ratu Balqis. Setelah mendengar laporan dari burung hudhud, Sulaiman mengirim surat berisi seruan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya, kembali kepadanya, tunduk untuk bergabung dalam kekuasaan Rasul-Nya. Karena itu Sulaiman berkata kepada mereka, "Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, yaitu jangan bersikap sombong untuk taat padaku dan mengerjakan perintah-perintahku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri, yaitu datanglah kepadaku dalam keadaan bersedia mendengar dan taat, tanpa permusuhan ataupun rayuan." Saat surat Sulaiman datang dibawa burung hudhud. Sejak saat itu, orang-orang mulai menggunakan kertas. Namun, jauh sekali perbedaan bintang dengan tanah. Surat ini bisa dimengerti oleh siapapun yang mau mendengar dan taat. Sejumlah mufasir dan lain-lain menyebutkan, Hudhud membawa surat tersebut lalu datang ke istana Balqis dan menjatuhkan surat tersebut kepadanya saat ia berada seorang diri. Hudhud berdiri di salah satu sudut ruangan untuk menantikan jawaban dari surat tersebut. Balqis kemudian mengumpulkan para amir, menteri, dan pembesar kerajaan untuk bermusyawarah. Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia." Ia bacakan bagian awal suratnya terlebih dahulu. Sesungguhnya, surat itu dari Sulaiman, lalu ia baca isinya, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Ia kemudian memusyawarahkan masalah ini. Ia bersikap santun dan berbicara kepada mereka, sementara mereka mendengar. Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir. Dalam majelisku, yaitu aku tidak memutuskan perkara apapun kecuali saat kalian hadir." Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Maksudnya, kami memiliki kekuatan dan kemampuan untuk berperang dan melawan pasukan musuh. Jika kau menginginkan kami berperang, kami mampu menjalankannya. Meski demikian, keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan." Mereka bersedia mendengar dan taat. Mereka menyampaikan bahwa mereka memiliki kemampuan, dan mereka serahkan masalah tersebut kepadanya agar ia mempertimbangkan mana putusan yang tepat baginya, dan juga bagi mereka. Pandangan Balqis lebih tepat dan pandangan mereka. Ia tahu bahwa si pengirim surat tersebut adalah raja yang tak terkalahkan, tidak bisa dihalangi, tidak bisa ditentang ataupun ditipu. Dia Balqis berkata, "Sesungguhnya, raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian yang akan mereka perbuat." Dengan pandangannya yang lurus, Balqis mengatakan, "Sungguh, andai raja ini mengalahkan kerajaanku, yang dia inginkan hanyalah aku, perlakuan dan serangan keras hanya akan ditujukan padaku saja. Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu." Balqis bermaksud untuk memberikan hadiah yang ia kirimkan. Ia tidak tahu bahwa Sulaiman tidak mau menerima apapun dari mereka, karena mereka kafir, dan pasukan yang dimiliki Sulaiman mampu mengalahkan mereka. Karena itu maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu." Para mufasir menyebutkan, hadiah-hadiah tersebut berisi sejumlah hal besar. Setelah itu, Sulaiman berkata kepada utusan Balqis yang datang, sementara orang-orang ada di sekitarnya dan mendengar kata-katanya, "Kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya, dan akan kami usir mereka dari negeri itu, Sabah, secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina." Sulaiman berkata, "Bawa kembali hadiah yang diutus oleh orang yang memberikannya ini, karena harta benda, hadiah, dan pasukan yang diberikan Allah kepadaku, jauh berlipat kali dari hadiah ini, jauh lebih baik dari apa yang membuat kalian membanggakan diri di atas sesama manusia. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya.
Yaitu aku akan mengirim pasukan yang tidak bisa mereka lawan, cegah, dan mereka perangi. Aku akan mengusir mereka dari negeri dan kekuasaan mereka. Aku akan memperlakukan mereka dan negeri mereka secara hina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina, yaitu hina dina, aib, dan hancur. Saat mereka mendengar kata-kata Nabi Allah itu, mereka tidak bisa berbuat apapun selain mendengar dan taat. Mereka segera memenuhi seruan Sulaiman, hingga seluruh orang kerajaan mau mendengar, taat, dan tunduk. Saat Sulaiman mendengar kedatangan mereka kepadanya, ia berkata kepada golongan jin yang ditunjuk untuknya, seperti yang dikisahkan Allah dalam Al-Quran, dia Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?" Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawa kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya." Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasananya kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Robku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya?" Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Robku Maha Kaya, Maha Mulia. Dia Sulaiman berkata, "Ubahlah untukku singgasananya, kita akan melihat apakah dia Balkis mengenal, atau tidak mengenalnya lagi." Maka ketika dia Balkis datang, ditanyakanlah kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Dia Balkis menjawab, "Seakan-akan itulah dia." Dan dia Balkis berkata, "Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Dan kebiasaannya menyembah selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya. Sesungguhnya dia Balkis dahulu termasuk orang-orang kafir. Dikatakan kepadanya Balkis, "Masuklah ke dalam istana." Maka ketika dia Balkis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Dia Sulaiman berkata, "Sesungguhnya, ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca." Dia Balkis berkata, "Ya Robku, sungguh, aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Rob seluruh alam." An-Naml ayat 38-44. Menghadirkan singgasana Balkis. Setelah Nabi Sulaiman memanggil seluruh rakyatnya dari berbagai makhluk dan bangsa, ia menawarkan kepada rakyatnya, siapa yang mampu membawa singgasana Balkis yang berada di negeri Sabah, ke istananya sebelum rombongan Balkis tiba di sana. Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawa kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, yaitu sebelum majelis sidangmu berakhir." Menurut salah satu sumber, majelis sidang Nabi Sulaiman berlangsung dari pagi hari hingga mendekati pertengahan siang. Selama itu, Sulaiman mengatur segala urusan Bani Israel. "Dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya, yaitu aku memiliki kemampuan dan terpercaya untuk mendatangkan singgasana itu padamu, lengkap dengan seluruh batu-batu berharga yang melekat." Seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, menurut pendapat yang masyhur, dia bernama Ashif bin Barhaya, saudara sepupu Sulaiman. Menurut pendapat lain, dia adalah salah seorang jin mukmin yang konon menghafal nama Allah yang paling agung. Pendapat lain menyebut salah seorang ulama Bani Israel. Ada juga yang menyebut dia adalah Sulaiman. Pendapat ini aneh dan dinyatakan doif oleh Suhaili, karena menurut rangkaian kisah, tidaklah benar. Pendapat keempat menyebutkan, dia adalah Jibril. "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Ada yang menyatakan, makna kata-kata ini adalah sebelum engkau mengirim utusan ke tempat sejauh matamu memandang. Setelah itu kembali lagi. Pendapat lain menyebutkan, sebelum orang paling jauh sejauh matamu memandang sampai di hadapanmu. Pendapat lain menyebutkan, sebelum tatapan matamu ke arah sejauh matamu memandang kembali lalu kau pejamkan mata. Pendapat ini lebih tepat di antara pendapat-pendapat lainnya. Maka ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya,
yaitu saat Sulaiman melihat singgasana Balqis berada di hadapannya dalam rentang waktu yang amat singkat, dari negeri Yaman ke Baitul Maqdis dalam sekejap mata, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Robku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Yaitu ini adalah karunia yang Allah berikan kepadaku. Karunia yang Ia berikan kepada para hambanya sebagai ujian, apakah mereka bersyukur ataukah sebaliknya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, yaitu manfaatnya akan ia rasakan, dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Robku Maha Kaya, Maha Mulia, yaitu tidak memerlukan rasa syukur hamba-hamba yang bersyukur, juga tidak dirugikan oleh kekafiran orang-orang kafir." Mengubah perhiasan singgasana Balqis. Kemudian Sulaiman memerintahkan untuk mengubah hiasan singgasana tersebut, untuk menguji pemahaman dan akal Balqis. Karena itu Sulaiman berkata, "Kita akan melihat apakah dia Balqis mengenal, atau tidak mengenalnya lagi." Maka ketika dia Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya, "Serupakah inikah singgasanamu?" Dia Balqis menjawab, seakan-akan itulah dia. Ini adalah bagian dari kecerdasan dan pemahaman Balqis. Ia tidak menganggap mustahil singgasana tersebut adalah miliknya, karena singgasananya ia tinggal di Yaman. Dan ia pun tidak mengetahui siapapun yang bisa melakukan tindakan aneh dan luar biasa ini. Allah berfirman seraya mengabarkan tentang Sulaiman dan kaumnya, "Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dan kebiasaannya menyembah selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya. Sesungguhnya dia, Balqis, dahulu termasuk orang-orang kafir, yaitu Sulaiman melarang Balqis menyembah matahari yang ia lakukan bersama kaumnya, bukannya beribadah kepada Allah, karena mengikuti agama nenek moyang dan para pendahulu sebelumnya tanpa landasan dalil yang menuntut mereka untuk melakukan peribadatan itu." Istana kaca Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebelumnya, Sulaiman memerintahkan untuk membangun istana kaca dan jalanannya diberi air yang ditutupi kaca. Lalu di air tersebut diisi ikan dan hewan-hewan air lainnya. Kemudian Balqis diperintahkan untuk masuk istana sementara Sulaiman duduk di atas singgasana kerajaannya. Maka ketika dia Balqis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Dia Sulaiman berkata, "Sesungguhnya, ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca." Dia Balqis berkata, "Ya Robku, sungguh, aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Rob seluruh alam." Ada yang menyatakan, jin bermaksud memperburuk penampilan Balqis di mata Sulaiman, dan agar Balqis menyingkap betisnya yang penuh bulu sehingga Sulaiman tidak menyukainya. Para jin khawatir jika Sulaiman menikahinya, ia akan menguasai Sulaiman dan juga mereka, karena ibunya adalah seorang jin. Sebagian lainnya menyebutkan bahwa kuku-kuku kaki Balqis seperti kuku-kuku hewan. Pendapat ini doif, dan riwayat yang sebelumnya perlu diteliti lebih jauh. Wallahu alam. Menurut salah satu sumber, saat Sulaiman bertekad menikahi Balqis, ia bertekad untuk menghilangkan bulu-bulu di kaki Balqis. Ia bertanya pada manusia bagaimana cara menghilangkan bulu-bulu di kaki Balqis itu, mereka menyebut pisau. Namun, Balqis enggan. Setelah itu Sulaiman bertanya kepada golongan jin, mereka kemudian membuatkan kolam pemandian untuk Sulaiman. Sulaiman adalah orang pertama yang memasuki kolam pemandian. Namun, saat merasakan bulu-bulu kakinya dicabut, Balqis berteriak kesakitan. At-Salabi dan lainnya menyebutkan, setelah menikahi Balqis, Sulaiman tetap mengakuinya sebagai Ratu Yaman dan memulangkannya ke negeri tersebut. Sulaiman mengunjunginya sekali dalam sebulan, lalu singgah di sana selama 3 hari, setelah itu kembali lagi. Sulaiman memerintahkan para jin untuk membangunkan 3 istana di Yaman, Ghimdan, Salihin, dan Baitun untuknya. Wallahu alam. Ibnu Isyaq meriwayatkan dari sebagian ahli ilmi dari Wahab bin Munabbih, bahwa Sulaiman tidak menikahi Balqis. Ia dinikahi Raja Hamdan dan Sulaiman tetap mengakuinya sebagai Ratu Yaman. Sulaiman menundukkan Zauba'ah, Raja Yaman. Lalu ia bangunkan 3 istana untuknya di Yaman seperti disebutkan di atas. Pendapat pertama lebih masyhur dan kuat. Wallahu alam. Peristiwa di suatu sore. Allah berfirman dalam surah Syod,
Dan kepada Daud kami karuniakannya anak bernama Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah. Ingatlah ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak, tetapi sangat cepat larinya, maka dia berkata, "Sesungguhnya, aku menyukai segala yang baik, kuda, yang membuat aku ingat akan kebesaran Robku, sampai matahari terbenam. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku." Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu. Dan sungguh, kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertobat. Dia berkata, "Ya Robku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi." Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semua ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri tanpa perhitungan. Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Surah Syod ayat 30-40. Allah menyebutkan, ia memberi Daud seorang anak bernama Sulaiman. Allah selanjutnya memujinya dengan berfirman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah, yaitu sangat kembali ke jalannya dan taat kepadanya. Selanjutnya Allah menyebutkan kisah Sulaiman bersama kuda-kuda Shofinat, yaitu kuda yang berdiri di atas 3 kaki sementara 1 kakinya diangkat ke atas, dan Jiyad, yaitu kuda-kuda yang kurus dan cepat larinya. Sesungguhnya, aku menyukai segala yang baik, kuda, yang membuat aku ingat akan kebesaran Robku, sampai matahari terbenam. Yaitu hingga matahari terbenam. Ada 2 pendapat terkait kuda-kuda ini, seperti yang akan kami sebutkan selanjutnya. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu. Ada yang menyatakan, Sulaiman mengusap kaki dan leher kuda-kuda tersebut dengan pedang. Pendapat lain menyebutkan, Sulaiman mengusap keringat kuda-kuda tersebut setelah digunakan dalam perlombaan, menurut pendapat lain. Pendapat yang dianut mayoritas salaf adalah pendapat pertama. Mereka menyebutkan, Sulaiman disibukkan oleh pertunjukan kuda-kuda ini hingga waktu asyar habis dan matahari terbenam. Ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan lainnya. Dipastikan, Sulaiman tidak meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur, kecuali jika memang aturan syariat mereka membolehkan sholat ditunda untuk keperluan jihad, yang mana pertunjukan kuda termasuk di antara salah satunya. Sekelompok ulama menyatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan sholat asyar saat perang Khandaq. Ini disyariatkan pada waktu itu, hingga dinasah oleh sholat Haud. Demikian dinyatakan Asy-Syafi'i dan lainnya. Maklul dan Auza'i menyatakan, bukan mansukh, tapi ini adalah hukum muhkam yang tetap berlaku sampai saat ini. Sholat boleh ditunda karena adanya uzur peperangan yang sengit, seperti yang telah kami jelaskan dalam surah An-Nisa saat membahas sholat Khauf. Yang lain berpendapat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan sholat asyar saat perang Khandaq karena lupa. Berdasarkan pendapat ini, maka tindakan Sulaiman di atas juga harus diartikan karena lupa. Wallahu alam. Adapun orang yang menyatakan bahwa kata ganti dalam firman, sampai matahari terbenam merujuk pada kuda dan waktu sholat asyar belum habis. Sementara yang dimaksud firman-Nya, bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu, yaitu mengusap keringat yang ada di kaki dan leher kuda-kuda tersebut. Pendapat ini dipilih Ibnu Jarir, dan diriwayatkan Al-Walabi dari Ibnu Abbas terkait mengusap keringat. Pendapat ini dikuatkan Ibnu Jarir, karena hewan tidak patut disiksa kakinya hingga mati tanpa sebab. Pendapat Ibnu Jarir ini perlu diteliti lebih jauh, karena tidak menutup kemungkinan jika syariat mereka mengharuskan seperti itu. Di samping sebagian ulama kita berpendapat, ketika kaum muslimin mengkhawatirkan jika hewan-hewan milik mereka dirampas orang-orang kafir, seperti kambing dan semacamnya, hewan-hewan tersebut boleh disembelih dan dibantai, agar musuh tidak mendapat suntikan kekuatan. Tindakan Ja'far bin Abu Thalib saat perang Mu'tah yang kala itu ia menyembelih kuda, harus diartikan seperti ini. Ada yang berpendapat,
kuda-kuda Sulaiman tersebut besar. Ada yang menyebutkan, jumlah mencapai 1000 ekor. Yang lain menyebut 20.000 ekor. Ada juga yang menyebut 25 diantaranya memiliki sayap. Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya, Muhammad bin Auf bercerita kepada kami, Said bin Abu Maryam bercerita kepada kami, Yahya bin Ayyub memberitakan kepada kami, Umarah bin Ghoziah bercerita kepadaku, bahwa Muhammad bin Ibrahim bercerita kepadanya, dari Muhammad bin Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah, ia menuturkan, Rasulullah pulang dari perang Tabuk atau Khaibar. Saat itu rak milik Aisyah tertutup kain. Angin berhembus lalu menyingkap sisi kain penutup hingga boneka-boneka mainan Aisyah terlihat. Beliau kemudian bertanya, "Ini apa Aisyah?" Aisyah menjawab, "Anak-anak atau mainanku." Di antara boneka-boneka itu, beliau melihat kuda memiliki 2 sayap yang terbuat dari robekan-robekan kain. Beliau bertanya, "Apa yang ada di tengah-tengah mereka ini?" Aisyah menjawab, "Kuda." Beliau kembali bertanya, "Lalu apa di tubuh kuda itu?" Aisyah menjawab, 2 sayap. Beliau bertanya, "Kuda punya 2 sayap?" Aisyah menjawab, "Apa kau tidak mendengar bahwa Sulaiman memiliki kuda-kuda yang bersayap?" Beliau tertawa hingga gigi-gigi geraham beliau nampak. Sebagian ulama menyatakan, karena Sulaiman meninggalkan kuda-kuda tersebut karena Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu angin yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula, seperti yang akan disampaikan berikutnya. Seperti yang disampaikan Imam Ahmad, Ismail bercerita kepada kami, Sulaiman bin Mughirah bercerita kepada kami, dari Humaid bin Hilal, dari Abu Qatadah dan Abu Dahma, keduanya sering berpergian menuju Baitullah, keduanya berkata, "Kami menemui salah seorang badui, lalu si badui itu berkata, Rasulullah pernah menggandeng tanganku, lalu beliau mengajarkan sesuatu kepadaku yang diajarkan Allah pada beliau. Beliau bersabda, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu pun karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, melainkan Allah akan memberimu pengganti yang lebih baik darinya." Ujian untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah berfirman, "Dan sungguh, kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertobat." Terkait ayat ini, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan lainnya menyebutkan sejumlah atsar dari beberapa salaf. Sebagian besar atau seluruh atsar tersebut berasal dari kisah-kisah Israiliyat. Pada sebagian besar diantaranya terdapat kemungkaran berat. Atsar-atsar ini sudah kami sebutkan dalam kitab tafsir kami, dan yang kami sebut di sini hanya sebatas bacaan saja. Inti kisah-kisah yang mereka sebutkan adalah, Sulaiman tidak terlihat di singgasana kekuasaannya selama 40 hari, lalu setelah itu ia kembali lagi. Saat kembali, ia memerintahkan untuk mendirikan Baitul Maqdis. Ia kemudian mendirikan Baitul Maqdis secara permanen dan kuat. Seperti telah kami sampaikan sebelumnya, Sulaiman hanya merenovasi Baitul Maqdis, karena yang pertama kali menjadikan bangunan tersebut sebagai masjid adalah Nabi Ismail alaihi salam, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya bersumber dari Abu Dzar. Ia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, apa masjid yang pertama kali dibangun?" Beliau menjawab, "Masjidil Haram." Aku bertanya lagi, "Lalu masjid apa?" Beliau menjawab, "Masjid Baitul Maqdis." Aku bertanya, "Berapa rentang waktu di antara keduanya?" Beliau menjawab, 40 tahun. Seperti diketahui, rentang waktu antara Ibrahim yang membangun Masjidil Haram dengan Sulaiman bin Daud lebih dari 1000 tahun. Karena itu riwayat yang menyebut hanya tertaut rentang waktu 40 tahun. Tinggalkan saja pendapat ini. Sulaiman meminta diberi kerajaan yang tidak patut dimiliki oleh siapapun sepeninggalnya. Permintaan ini ia ajukan setelah menyelesaikan pembangunan Baitul Maqdis. Imam Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim meriwayatkan dengan sanad masing-masing dari Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami, dari Abdullah bin Amr bin Al-Esh, ia berkata, Rasulullah bersabda, seusai membangun Baitul Maqdis, Sulaiman meminta 3 hal kepada Rabb Azza wa Jalla, Allah mengabulkan 2 di antaranya, dan kami meminta semoga yang ketiga itu milik kami.
Ia memohon putusan yang sesuai dengan putusannya, Allah mengabulkan permintaan ini. Ia memohon kerajaan yang tidak patut dimiliki siapapun setelahnya. Allah mengabulkan permintaan ini. Ia meminta padanya, siapapun orang yang keluar dari rumah hanya untuk sholat di masjid ini, ia terlepas dari kesalahannya seperti pada saat dilahirkan ibunya. Namun permintaan ini tidak dikabulkan. Kami berharap, semoga Allah memberikan permintaan ketiga ini pada kita, kebijaksanaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Terkait putusan yang sesuai dengan putusan Allah, Allah memuji Sulaiman dan juga ayahnya dalam firman-Nya, dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Dan kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Al-Anbiya, ayat 78-79. Syuraih Al-Qodhi dan sejumlah salaf lain menyebutkan, kaum tersebut memiliki pohon anggur, lalu kambing-kambing milik kaum lain merusaknya, maksudnya mereka menggembala kambing pada malam hari, lalu kambing-kambing itu memakan pohon anggur hingga ludes. Mereka kemudian mengajukan permasalahan ini kepada Daud. Daud kemudian memutuskan kaum pemilik pohon-pohon anggur tersebut mendapat ganti rugi. Setelah itu mereka menemui Sulaiman. Sulaiman bertanya, apa putusan yang diberikan Nabi Allah pada kalian? Mereka menjawab, ini dan itu. Sulaiman berkata, jika aku yang memutuskan, tentu serahkan kambing-kambing itu kepada pemilik pohon kurma, lalu mereka manfaatkan hasil kambing-kambing itu, hingga para pemilik kambing membetulkan pohon-pohon anggur. Setelah itu kambing-kambing diserahkan kembali kepada para pemiliknya. Putusan tersebut sampai juga di telinga Daud, lalu Daud memutuskan seperti putusan Sulaiman. Riwayat senada juga disebutkan dalam kitab Syahihain dari Abu Zinad, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, suatu ketika ada dua wanita membawa anak masing-masing. Tanpa diduga ada serigala menyerang lalu mengambil anak salah satu dari keduanya. Lalu ia merebut anak milik wanita yang satunya. Yang lebih tua berkata, yang dibawa serigala itu anakmu. Wanita yang lebih muda berkata, bukan anakku yang dibawa, tapi anakmu. Keduanya kemudian mengajukan perkara ini ke hadapan Daud, lalu Daud menyerahkan anak tersebut untuk wanita yang lebih tua. Keduanya kemudian pergi lalu menemui Sulaiman. Sulaiman berkata, ambilkan pisau, aku akan membelah anak ini menjadi dua, masing-masing dari kalian berdua mendapat sebelah. Wanita yang lebih muda berkata, semoga Allah merahmatimu. Dia anaknya. Akhirnya Sulaiman memutuskan menyerahkan anak tersebut pada wanita yang lebih muda. Sepertinya kedua putusan ini berlaku dalam syariat mereka, namun putusan yang disampaikan Sulaiman lebih kuat. Karena itulah Allah memujinya atas ilham yang ia berikan padanya. Lalu setelah itu Allah memuji ayahnya Daud. Allah berfirman, dan kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur kepada Allah? Al-Anbiya, ayat 79-80. Selanjutnya Allah berfirman, dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang, yaitu kami tundukkan untuk Sulaiman angin kencang, tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya. Dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut, untuknya dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu. Al-Anbiya, ayat 80-82. Dalam surah Syad, Allah berfirman, kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya, dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan. Semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah, untuk dirimu sendiri, tanpa perhitungan. Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Surah Syad ayat 36-40.
Angin kendaraan Nabi Sulaiman alaihi salam. Karena Sulaiman meninggalkan kuda-kuda demi mencari ridho Allah, Allah menggantinya dengan angin yang jalannya lebih cepat, lebih kuat, lebih besar, dan tidak perlu menguras tenaga dalam penggunaannya. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya, yaitu ke negeri manapun yang ia inginkan. Sulaiman memiliki hamparan yang terbuat dari papan, memuat apapun yang diperlukan, mulai dari rumah, istana, tenda, perabotan, kuda, unta, alat-alat berat, pasukan dari golongan manusia dan jin, juga hewan, dan burung. Saat hendak bepergian, rekreasi, atau memerangi raja maupun musuh di negeri manapun yang dikehendaki Allah, Sulaiman membawa semua itu di atas hamparan papan lebar, lalu memerintahkan angin untuk membawanya terbang. Angin kemudian menyelinap ke bawah papan dan mengangkatnya. Setelah berada di angkasa, Sulaiman memerintahkan angin untuk terbang membawa dengan cepat, lalu meletakkannya di tempat manapun seperti yang ia kehendaki, di mana ketika Sulaiman pergi pada pagi hari dari Baitul Maqdis, angin membawa terbang hingga ke Istahar, yang jika ditempuh dengan perjalanan darat akan memakan waktu sebulan. Sulaiman berada di sana hingga sore hari, lalu pada sore hari ia pulang menuju Baitul Maqdis. Seperti disebutkan dalam firman Allah, dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula, dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya di antaranya, membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Surah Saba ayat 12-13. Hasan al-Basri mengatakan, Sulaiman pergi pada pagi hari dari Damaskus lalu turun di Istahar, lalu sarapan di sana. Setelah itu pada sore harinya pergi dari sana menuju Kabul. Jarak antara Damaskus dan Istahar adalah sejumlah perjalanan 1 bulan, dan jarak antara Istahar dan Kabul sejumlah perjalanan 1 bulan. Saya Ibnu Katsir sampaikan, ahli sejarah bangunan menyebutkan bahwa Istahar dibangun oleh jin untuk Sulaiman, dan di sanalah letak kerajaan Turki kuno. Seperti itu juga dengan negeri-negeri lain, seperti Tadamur, Baitul Maqdis, Bab Jairun, dan Bab Barid di Damaskus, menurut salah satu pendapat. Sementara Qitr, Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Qatadah dan lainnya mengatakan, Qitr adalah tembaga. Qatadah mengatakan, adanya di Yaman. Allah memancarkannya untuk Sulaiman. As-Suddi mengatakan, hanya selama 3 hari saja. Sulaiman mengambil tembaga tersebut untuk kebutuhan bangunan dan lainnya. Bangsa jin juga ditundukkan untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Firman-Nya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala, yaitu Allah tundukkan untuk Sulaiman sekelompok jin pekerja yang bekerja tanpa lelah seperti yang ia kehendaki. Mereka tidak menyimpang dari ketaatan. Siapa di antara mereka menyimpang dari perintahnya, ia pasti disiksa dan dihukum. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, yaitu tempat-tempat yang baik dan bagian-bagian depan majelis, patung-patung, yaitu gambar-gambar di dinding. Ini dibolehkan dalam syariat dan agama mereka. Piring-piring yang besarnya seperti kolam, Ibnu Abbas mengatakan, 1 piringnya seperti kolam di tanah. Berdasarkan riwayat ini, maka jawab adalah bentuk jamak jabiyah, yaitu telaga tempat menyimpan air. Al-Asya bersyair, piring-piring mengitari keluarga Muhlak. Laksana kolam Syaikh al-Iraki yang meluap. Sementara Kudur Rosiat, Ikrimah menyatakan, periuk-periuk. Maksudnya periuk-periuk yang tetap berada di tempatnya. Demikian pula penjelasan Mujahid dan lainnya. Karena rangkaian kata ini berkenaan dengan berbagi makanan dan berbuat baik terhadap sesama makhluk, baik manusia maupun hewan,
Allah berfirman, "Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur." Allah berfirman, "Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu, yaitu di antara mereka ada yang ditundukkan Sulaiman sebagai ahli bangunan. Sebagian lainnya ia perintahkan menyelam untuk mengeluarkan batu-batu berharga dan mutiara yang tidak didapatkan di tempat lain selain dari sana." Firman-Nya, "Dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu, yaitu mereka pernah membangkang, akhirnya mereka dibelenggu dua-dua." Ini semua adalah bagian dari pelengkap kekuasaan yang Allah tundukkan untuk Sulaiman, yang tidak patut dimiliki seorang pun setelahnya, juga tidak dimiliki siapapun sebelumnya. Imam Bukhari menuturkan, Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, Syubah bercerita kepada kami, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Sungguh, Ifrit dari golongan jin, mendatangiku tadi malam untuk memutuskan sholatku, lalu Allah memberiku kuasa terhadapnya. Aku menangkapnya, lalu aku bermaksud untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid agar kalian semua bisa melihatnya, tapi aku teringat doa saudaraku, Sulaiman, ya Robku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Aku kemudian menghalaunya dalam keadaan terusir." Seperti itu juga yang diriwayatkan Muslim dan An-Nasai dari hadits Syubah. Muslim menuturkan, Muhammad bin Salamah al-Muradi bercerita kepada kami, Abdullah bin Wahab bercerita kepada kami, dari Muawiyah bin Syalih, Rabi'ah bin Yazid bercerita kepadaku, dari Abu Idris al-Haulani, dari Abu Darda, ia berkata, Rasulullah sholat, lalu kami mendengar beliau mengucapkan, "Aku berlindung kepada Allah darimu, aku melaknatmu dengan laknat Allah," sebanyak 3 kali. Beliau mengulurkan tangan seakan-akan meraih sesuatu. Seusai sholat, kami berkata, "Wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan sesuatu saat sholat yang belum pernah kami dengar sebelumnya, dan kami melihatmu mengulurkan tangan." Beliau menjelaskan, "Sungguh, musuh Allah, iblis, datang membawa kobaran api untuk ia lekatkan di wajahku. Lalu aku mengucapkan, 'Aku berlindung kepada Allah darimu,' sebanyak 3 kali, lalu aku katakan, 'Aku melaknatmu dengan laknat Allah yang sempurna,' namun sebanyak 3 kali itu pula ia tidak juga mundur, lalu aku bermaksud meraihnya. Demi Allah, andai saja bukan karena doa saudara kami, Sulaiman, tentu ia ifrit terikat, dan dijadikan mainan anak-anak penduduk Madinah." Seperti itu juga riwayat An-Nasai dari Muhammad bin Salamah, dengan sanad yang sama. Ahmad menuturkan, Abu Ahmad bercerita kepada kami, Murrah bin Mabad bercerita kepada kami, Abu Ubaid Hajib Sulaiman bercerita kepada kami. Ia berkata, "Aku melihat Adho bin Yazid sholat, lalu aku melintas di hadapannya, ia menghalauku. Setelah itu ia berkata, Abu Said bercerita kepadaku, bahwa suatu ketika Rasulullah sholat subuh, lalu bacaannya kacau. Seusai sholat, beliau menyampaikan, andai kalian melihatku bersama iblis, aku julurkan tanganku. Lalu aku terus mencekiknya hingga aku merasakan lidahnya yang dingin di antara 2 jariku ini, ibu jari dan jari sebelahnya. Andai bukan karena doa saudaraku, Ibrahim, tentu ia iblis terikat di salah satu tiang masjid, dijadikan mainan anak-anak Madinah. Maka barang siapa di antara kalian yang bisa agar tidak ada siapapun menghalangi antara dirinya dengan kiblat, lakukanlah." Abu Dawud meriwayatkan dari Adho, "Maka siapa di antara kalian yang bisa?" Dan seterusnya, dari Ahmad bin Suraij dari Ahmad Az-Zubair, dengan matan yang sama. Istri-istri Nabi Sulaiman alaihi salam. Sejumlah salaf menyebutkan, Sulaiman memiliki 1000 istri, 700 diantaranya wanita merdeka, dan 300 lainnya budak. Pendapat lain menyebut kebalikannya, 300 wanita merdeka dan 700 budak. Sulaiman memiliki kekuatan luar biasa dalam menggauli para istrinya. Imam Bukhari menuturkan, Khalid bin Mukhalat bercerita kepada kami, Mughirah bin Abdurrahman bercerita kepada kami. Dari Abu Zanad, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda, Sulaiman bin Daud berkata, "Malam ini, aku akan menggiliri 70 istriku, masing-masing akan melahirkan seorang pejuang yang akan berjihad di jalan Allah." Temannya lalu berkata, "Insya Allah,
sementara Sulaiman tidak mengatakan seperti itu. Akhirnya masing-masing dari istri-istrinya itu keguguran. Nabi kemudian mengatakan, andai ia mengucapkannya insya Allah, tentu akan melahirkan anak-anak yang berjuang di jalan Allah. Syukaib dan Ibnu Abi Zanat mengatakan, 90 istri. Ini lebih sahih. Hanya Imam Bukhari yang meriwayatkan hadits ini melalui jalur di atas. Abu Ya'la menuturkan, Zuhair bercerita kepada kami. Yazid bercerita kepada kami, Hisham bin Hasan memberitakan kepada kami, dari Muhammad, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, Sulaiman bin Daud berkata, malam ini, aku akan menggilir 100 istriku, masing-masing dari mereka akan melahirkan anak lelaki yang menebaskan pedang di jalan Allah, tanpa mengucapkan, insya Allah. Ia kemudian menggilir 100 istrinya, namun tak seorang pun di antara istri-istrinya melahirkan, kecuali seseorang di antaranya, ia melahirkan separuh wujud manusia. Rasulullah kemudian bersabda, andai ia mengucapkan, insya Allah, tentu setiap istrinya melahirkan anak lelaki yang menebaskan pedang di jalan Allah Azza wa Jalla. Sanad hadits ini sesuai syarat kitab Sahih, hanya saja Imam Bukhari dan Muslim tidak mentahrijnya melalui jalur ini. Imam Ahmad menuturkan, Husyaim bercerita kepada kami, Hisham bercerita kepada kami, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, ia berkata, Sulaiman bin Daud berkata, malam ini, aku akan menggilir 100 istriku, masing-masing dari mereka akan melahirkan anak lelaki yang akan berperang di jalan Allah, tanpa mengecualikan, tidak mengucapkan, insya Allah. Tak seorang pun di antara istri-istrinya melahirkan, kecuali seseorang di antaranya, ia melahirkan separuh wujud manusia. Abu Hurairah meneruskan, Rasulullah bersabda, andai ia mengucapkan, insya Allah, tentu ia memiliki 100 anak lelaki, semuanya berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. Imam Ahmad menuturkan, Abdur Razzaq bercerita kepada kami, Ma'amar memberitakan kepada kami, dari Ibnu Taus, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, Sulaiman bin Daud berkata, malam ini, aku akan menggilir 100 istriku, masing-masing dari mereka akan melahirkan anak lelaki yang akan berperang di jalan Allah. Beliau mengatakan, ia lupa tidak mengucapkan, insya Allah. Ia kemudian menggilir mereka. Beliau meneruskan, tak seorang pun di antara istri-istrinya melahirkan, kecuali seorang di antaranya, ia melahirkan separuh wujud manusia. Rasulullah kemudian bersabda, andai ia mengucapkan, insya Allah, tentu tidak melanggar sumpah, dan pasti mendapatkan apa yang ia inginkan. Seperti itu juga yang ditahrij Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Syahihain dari hadits Abdur Razzaq, dengan matan yang sama. Ishaq bin Bisir menuturkan, Muqatil memberitakan kepada kami, dari Abu Zanat, dan Ibnu Abi Zanat dari ayahnya, dari Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa Sulaiman bin Daud memiliki 400 istri dan 600 budak wanita. Suatu hari, ia berkata, malam ini, aku akan menggilir 1000 istriku, lalu masing-masing dari mereka melahirkan pejuang yang akan berjihad di jalan Allah. Tanpa mengucapkan atau tidak mengucapkan, insya Allah. Tak seorang pun di antara istri-istrinya melahirkan, kecuali seorang di antaranya, ia melahirkan separuh wujud manusia. Nabi kemudian bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andai ia mengucapkan, lalu mengucapkan, insya Allah, tentu ia memiliki anak-anak pejuang seperti yang ia katakan, dan niscaya mereka berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Sanad hadits ini doif karena kondisi Ishaq bin Bisir, haditsnya munkar, terlebih riwayatnya ini menyalahi riwayat-riwayat yang sahih. Keistimewaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sulaiman memiliki apapun yang diperlukan kerajaan, wilayah kekuasaannya luas, bala tentaranya banyak dan bermacam-macam, belum pernah ada siapapun yang memiliki semua itu sebelumnya, dan tidak akan diberikan Allah pada seorang pun setelahnya, seperti yang ia katakan, dan kami diberi segala sesuatu. An-Naml ayat 16. Ya Robku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi. Surah Syod ayat 35.
Allah mengabulkan permintaan Sulaiman itu seperti yang disebutkan dalam Nas Rasulullah. Setelah Allah menyebutkan beragam nikmat sempurna dan agung yang Ia anugerahkan kepadanya, Allah berfirman, "Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri, tanpa perhitungan, yaitu berilah siapapun yang kau kehendaki, dan jangan kau beri siapapun yang kau kehendaki. Kau tidak akan dihisap karena hal itu." Artinya, gunakan harta seperti yang kau inginkan, karena Allah telah mengizinkanmu menggunakan semua itu, dan Ia tidak akan menghisapmu atas hal itu. Seperti itulah perihal Nabi dan Raja. Berbeda dengan hamba dan Rasul, Ia hanya memberi seseorang sesuai izin Allah. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dipersilakan memilih antara dua kedudukan tersebut. Beliau lebih memilih menjadi hamba dan Rasul. Sebagian riwayat menyebutkan, Ia meminta pendapat Jibril tentang pilihan tersebut, lalu Jibril mengisyaratkan agar beliau bersikap tawadu. Beliau kemudian memilih untuk menjadi hamba dan Rasul. Sepeninggal beliau, Allah menjadikan khilafah dan kerajaan di tengah-tengah umat beliau hingga hari kiamat, sehingga akan selalu ada sekelompok di antara mereka yang meraih kemenangan di atas kebenaran hingga kiamat terjadi. Alhamdulillah. Setelah Allah menyebutkan kebaikan dunia yang Ia karuniakan kepada nabinya, Sulaiman, Allah menyebutkan pahala besar, balasan indah, kedudukan di dekatnya, keberuntungan besar dan kemuliaan di hadapannya yang telah Ia sediakan untuk Sulaiman di akhirat. Pada hari semua makhluk dikembalikan dan seluruh amal perbuatan diperhitungkan. Allah berfirman, "Dan sungguh, Dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik." Surat Syot ayat 25. Pasal kedua, wafatnya Nabi Sulaiman, usianya, dan masa kekuasaannya. Allah berfirman, "Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan." Surah Saba, ayat 14. Ibnu Jarir, Ibnu Hatim, dan lainnya meriwayatkan dari hadits Ibrahim bin Tuhman, dari Atho bin Sa'ib, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi, beliau bersabda, "Sulaiman, Nabi Allah, setiap kali sholat, ia melihat sebuah pohon tumbuh di hadapannya, lalu ia bertanya pada pohon itu, 'Siapa namamu?' Pohon menjawab, 'Namaku ini dan itu.' Sulaiman kemudian berkata, 'Untuk apa kau tumbuh? Jika memang untuk menjadi tanaman, tumbuhlah, dan jika untuk makanan hewan, tumbuhlah.' Suatu ketika saat ia tengah sholat, ia melihat sebuah pohon tumbuh di hadapannya. Lalu ia bertanya pada pohon itu, 'Siapa namamu?' Pohon itu menjawab, 'Haruk, si peruntuh.' Sulaiman bertanya, 'Untuk apa kamu tumbuh?' Pohon menjawab, 'Untuk meruntuhkan rumah itu.' Sulaiman kemudian berdoa, 'Ya Allah, sembunyikan kematianku untuk para jin, agar manusia tahu bahwa jin tidak mengetahui hal gaib.' Sulaiman kemudian membuat tongkat dari pohon itu. Ia bertumpu pada tongkat itu selama-lamanya sementara jin terus bekerja. Tongkat itu kemudian dimakan rayap. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan selama setahun." Said bin Jubair berkata, seperti itulah qiraah Ibnu Abbas. Jin kemudian berterima kasih kepada rayap dan memberinya air. Demikian matan riwayat Ibnu Jarir. Sementara di dalam matan riwayat Atho, Al-Hurasani terdapat sesuatu yang munkar. Juga diriwayatkan Al-Hafiz Ibnu Asakir dalam jalur Salamah bin Kuhail, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas secara mauquf. Ini lebih tepat. Wallahu alam. As-Suddi menuturkan dalam sebuah kabar dari Abu Malik dan Abu Syalih, dari Ibnu Abbas, dari sejumlah sahabat, bahwa Sulaiman pernah menyepi di Baitul Maqdis selama kurang lebih setahun 2 tahun, sebulan 2 bulan. Keperluan makan dan minum biasa diantarkan padanya. Pada kali terakhir saat ia wafat, makanan dan minuman diantarkan masuk untuknya. Kejadian ini bermula karena biasanya setiap pagi hari,
Pasti ada pohon yang tumbuh di Baitul Maqdis. Lalu Sulaiman datang mendekatinya dan bertanya, "Siapa namamu?" Pohon itu menjawab, "Namaku ini dan itu." Jika pohon tersebut sebagai tanaman, Sulaiman menanamnya, dan jika tumbuh sebagai obat, pohon tersebut berkata, "Aku tumbuh untuk menjadi obat penyakit ini dan itu." Kondisi ini terus terjadi, hingga tumbuhlah sebuah pohon bernama Harubah, si peruntuh. Sulaiman bertanya, "Untuk apa kau tumbuh?" Pohon itu menjawab, "Untuk meruntuhkan masjid ini." Sulaiman kemudian berkata, "Allah tidaklah meruntuhkan masjid ini sementara aku masih hidup. Di hadapanmu aku akan mati dan Baitul Maqdis ini runtuh." Sulaiman kemudian mencabut pohon tersebut lalu ia tanam di sebuah kebun miliknya. Setelah itu Sulaiman memasuki mihrab, ia sholat dengan bersandar pada tongkat, ia kemudian meninggal dunia. Para setan tidak mengetahui hal itu, mereka tetap bekerja untuk Sulaiman, mereka takut jika tidak bekerja akan dihukum Sulaiman. Para setan berkumpul di sekitar mihrab. Pada mihrab tersebut ada lubang angin di bagian depan dan belakang. Jika ada setan yang ingin masuk, ia selalu berkata, "Bukankah aku kuat untuk masuk?" Dari sisi ini. Ia kemudian masuk kemudian keluar dari sisi lainnya. Salah satu setan masuk, lalu melintas. Setiap ada setan yang menatap Sulaiman saat berada di mihrab, ia pasti terbakar. Saat melintas, ia tidak mendengar suara Sulaiman. Setelah kembali, ia juga tidak mendengar suara Sulaiman. Setelah itu ia kembali masuk, lalu jatuh di Baitul Maqdis namun tidak terbakar. Setan itu kemudian menatap Sulaiman, ternyata ia tersungkur sudah tidak bernyawa. Setan tersebut keluar lalu memberitahukan manusia bahwa Sulaiman telah meninggal dunia. Mereka kemudian membuka mihrab dan mengeluarkannya. Mereka mendapati tongkat Sulaiman telah dimakan rayap. Mereka tidak tahu sejak kapan Sulaiman meninggal dunia. Mereka kemudian meletakkan rayap di tongkat. Rayap itu kemudian memakan tongkat tersebut selama sehari semalam. Setelah itu mereka membuat perkiraannya, lalu mereka mendapati bahwa Sulaiman sudah meninggal dunia sejak setahun lalu. Inilah qiraah Ibnu Mas'ud. Setelah Sulaiman meninggal dunia, para jin dan setan tetap bekerja tanpa henti selama setahun penuh. Saat itulah manusia yakin bahwa para jin berdusta, sebab jika mereka mengetahui hal gaib, mereka pasti mengetahui kematian Sulaiman, dan tentu mereka tidak terus-menerus bekerja untuknya selama setahun. Itulah firman Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Allah mengatakan, terlihat dengan jelas hal ihwal jin, mereka berdusta. Setelah itu para setan berkata kepada rayap, "Andai saja kau memakan makanan, tentu kami akan memberimu makanan paling enak. Andai kau meminum minuman, tentu kami akan memberimu minuman paling enak. Namun, kami akan selalu memberimu air dan tanah." Setan-setan selalu membawakan air dan tanah untuk rayap-rayap, dimanapun mereka berada. Ibnu Abbas mengatakan, "Tidakkah engkau melihat tanah yang ada di dalam kayu? Itulah yang diberikan setan untuk rayap sebagai ucapan terima kasih untuknya." Dalam riwayat ini terdapat kisah-kisah Israiliyat yang tidak bisa dibenarkan atau didustakan. Abu Daud menuturkan dalam kitab Takdir, Utsman bin Abu Syaibah bercerita kepada kami, Kabisyah bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami, dari Amasi, dari Haitsamah, ia berkata, Sulaiman bin Daud berkata kepada malaikat maut, "Jika kau diperintahkan untuk mencabut nyawaku, beritahu aku." Malaikat maut berkata, "Aku tidak lebih mengetahui hal itu darimu. Aku hanya diberi kitab-kitab berisi nama orang yang hendak mati." Ashbak bin Faraj dan Abdullah bin Wahab meriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ia berkata, Sulaiman berkata kepada malaikat maut, "Jika kau diperintahkan untuk mencabut nyawaku, beritahukan aku." Malaikat maut datang menghampirinya lalu berkata, "Wahai Sulaiman, aku telah diperintahkan untuk mencabut nyawamu, usiamu tinggal sesaat." Sulaiman kemudian memanggil para setan. Mereka kemudian diperintahkan untuk mendirikan sebuah istana kaca tanpa pintu. Sulaiman kemudian sholat dengan bertumpu pada tongkat.
Malaikat maut kemudian masuk lalu mencabut nyawanya saat ia bertumpu pada tongkat. Sulaiman melakukan itu bukan untuk melarikan diri dari malaikat maut. Jin tetap bekerja di hadapan Sulaiman dan menatap ke arahnya. Mereka mengiranya masih hidup. Allah kemudian mengirim hewan bumi, rayap, ke dalam tongkatnya. Lalu memakannya, hingga saat memakan bagian dalam tongkat, tongkat melemah dan Sulaiman terasa berat olehnya. Sulaiman kemudian tersungkur. Saat melihat itu, para jin langsung pergi. Itulah firman-Nya, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Asbaq mengatakan, "Sampailah riwayat kepadaku dari selainnya, Ibnu Abbas, rayap itu memakan tongkat Sulaiman selama setahun hingga ia tersungkur." Riwayat serupa juga diriwayatkan dari sejumlah salaf dan lainnya. Wallahu alam. Ishaq bin Bisir meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq, dari Zuhri dan lainnya, bahwa Sulaiman hidup selama 52 tahun dan kekuasaannya berlangsung selama 40 tahun. Ishaq mengatakan, Abu Rauk memberitakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa kekuasaan Sulaiman berlangsung selama 20 tahun. Wallahu alam. Ibnu Jarir berkata, jumlah keseluruhan usia Sulaiman bin Daud adalah 50 sekian tahun. Pada tahun keempat berkuasa, Sulaiman mulai membangun Baitul Maqdis menurut salah satu pendapat. Setelah Sulaiman wafat, kekuasaan dipegang anaknya, Rohabam selama 17 tahun menurut riwayat yang disampaikan Ibnu Jarir. Ia menyatakan, setelah itu, kerajaan Bani Israel terpecah belah. Wallahu alam. Sumber, Kitab Qashasul Anbiya, Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Katsir, Rohimahullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.